Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenali kehamilan trimester pertama menggunakan ultrasonografi. Tujuan pembelajaran kali ini untuk mengetahui indikasi dan manfaat USG, sonoanatomi dan teknik pemeriksaan USG, tanda kehamilan normal, dan temuan abnormal pada kehamilan trimester pertama. Indikasi penggunaan USG pada kehamilan trimester 1, yang pertama, pemeriksaan rutin pada seluruh ibu hamil tanpa keluhan, yang kedua, adanya kondisi kegawatan seperti perdarahan vagina dan nyeri pelvis pada wanita dengan kehamilan positif. Persiapan pasien sebelum USG meliputi minum air sebelum pemeriksaan USG dan tidak buang air kecil sebelum USG agar kandung kemih terisi penuh, sehingga dokter bisa dengan jelas melihat gambar janin. Memakai pakaian yang nyaman dan bagian abdomen mudah diakses, dan menyiapkan pertanyaan bila perlu. Selanjutnya, kita akan belajar positioning dan sonoanatomi USG. Pada sumbu longitudinal transducer kurvilinear diletakkan pada suprasimfisis pada garis midline, dengan marker mengarah ke kepala pasien. Pada sumbu longitudinal, dapat dilihat gambaran vesika urinaria, uterus, serta endometrial lain. Transducer digerakkan ke kanan dan kiri untuk melihat seluruh gambaran uterus, mencari lokasi implantasi, kemungkinan kehamilan ganda, kehamilan ektopik, menghitung gestational sac dan CRL. Pada sumbu transversal, transducer kurvilinear diletakkan pada suprasimfisis pada garis midline, dengan marker mengarah ke kanan pasien. Dari sini didapatkan gambaran vesika urinaria, uterus, serta endometrial lain. Transducer digerakkan ke atas dan bawah untuk melihat seluruh gambaran uterus dan mencari lokasi implantasi, kemungkinan kehamilan ganda, kehamilan ektopik, menghitung gestational sac, dan denyut jantung janin. Evaluasi kehamilan trimester 1 meliputi hamil atau tidak, janin hidup atau tidak, implantasi intrauterin atau ekstrauterin, jumlah janin, kutub janin, denyut jantung janin, gestational sac dan Crohn-Ramling. Gestational sac adalah rumah bagi janin yang sedang berkembang dan berisi cairan ketuban. Umumnya terbentuk sekitar 5-7 minggu setelah periode menstruasi terakhir, dan terlihat di USG mulai 4,5-5 minggu, serta merupakan tanda pertama kehamilan yang terlihat melalui pemeriksaan USG. Adanya gestational sac tidak serta-merta menunjukkan kehamilan normal. Setelah kantung kehamilan terlihat, tanda positif hamil berikutnya adalah yolk sac yang berkembang di dalamnya. Kantung tersebut memberi nutrisi pada embrio yang sedang berkembang sampai plasenta mengambil alih. Yolk sac dapat terlihat pada usia 5,5 minggu. Fetal pole atau kutub janin adalah gambaran langsung pertama dari janin yang terlihat sebagai penebalan pada tepi kantung kuning telur pada awal kehamilan, sering disebut sebagai embrio. Kutub janin biasanya diidentifikasi pada 6,5 minggu dengan USG transabdominal. Pada gambar ini, bisa dilihat fetal pole yang menebal di tepi yolk sac. Crohn-Ramling adalah panjang embrio atau janin dari bagian atas kepala hingga bagian bawah batang tubuh. Ini adalah perkiraan usia kehamilan yang paling akurat pada awal kehamilan, karena variasi biologis yang minimal. Pada gambaran USG yang ditunjukkan, CRL diukur pada panjang embrio untuk menentukan usia konsepsi. Denyut jantung janin atau DJJ menunjukkan frekuensi detak jantung janin. Pada awal kehamilan, DJJ bisa bervariasi, umumnya antara 150-175 denyut per menit pada usia 8 minggu kehamilan. Meskipun miokardium mulai berkontraksi secara ritmis pada usia 3 minggu, hal ini pertama kali terlihat pada USG di usia 6 minggu. Pada gambaran USG di sini menunjukkan evaluasi denyut jantung janin pada usia 8 minggu kehamilan. Kelainan kehamilan trimester 1 yang dapat dievaluasi dengan USG antara lain blighted ovum, kehamilan ektopik dan molahidatidosa. Blighted ovum adalah kehamilan yang tidak mengandung embrio, di mana pada pemeriksaan USG hanya didapatkan kantung kehamilan tanpa yolk sac atau embrio. Kondisi ini biasanya terjadi pada awal kehamilan, dan seringkali tidak menimbulkan gejala. Plasenta tetap tumbuh dan menghasilkan hormon kehamilan, sehingga tes kehamilan tetap positif. Min sac diameter didapatkan dari rata-rata diameter anteroposterior, laterolateral dan kraniokaudal.
MSD 25 mm tanpa embrio mengindikasikan kegagalan kehamilan, sedangkan MSD 16-26 mm tanpa embrio kemungkinan kegagalan kehamilan. Kehamilan ektopik terjadi ketika janin tidak berkembang di dalam rahim, tetapi tumbuh di luar rahim. Pada USG, kehamilan ektopik biasanya terlihat sebagai massa yang berada di luar rahim, yang biasanya diidentifikasi di tuba falopi. Pada pemeriksaan hormon beta-HCG, bila kadarnya tidak meningkat, maka dicurigai terjadi kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik terganggu merupakan kegawatan yang terjadi akibat kehamilan ektopik yang telah ruptur. Pasien dapat mengalami gejala seperti nyeri abdomen tiba-tiba disertai perdarahan vagina, hipotensi, dan nyeri goyang porsio. Pada pemeriksaan USG, dapat ditemukan cairan bebas pada pelvis. Mola hidatidosa atau sering dikenal dengan istilah hamil anggur adalah kelainan jaringan plasenta yang berkembang berlebihan akibat kelainan selama proses pembuahan, sehingga embrio tidak berkembang menjadi janin, namun berkembang menjadi massa berisi kantung-kantung cairan. Kondisi ini terjadi ketika sel telur yang dibuahi tidak mengandung kromosom ibu dan ayah dengan benar, sehingga pertumbuhan sel tidak normal. Ada dua jenis kehamilan mola hidatidosa lengkap atau parsial. Pada USG, kehamilan mola biasanya terlihat sebagai sebuah massa abnormal yang menempati rongga rahim dan terlihat seperti anggur. Selain itu, kehamilan mola juga dapat menunjukkan tanda-tanda seperti peningkatan ukuran uterus yang tidak sesuai dengan usia kehamilan yang diharapkan, tanda-tanda perdarahan atau cairan yang tidak normal di rongga rahim. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pemahaman kalian mengenai pemeriksaan USG pada kehamilan trimester pertama? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.